Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan kali ini kita akan masuk ke materi mengenai sistem pengendalian intern pemerintah atau biasa disingkat dengan SPIP. Adapun tujuan dari pemberian materi ini adalah agar Anda selaku mahasiswa mampu memahami bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah atau SPP dilaksanakan di Indonesia. Termasuk apakah itu yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Berikut adalah 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai dasar hukum, yang kedua mengenai pengertian SPI atau sistem pengendalian intern, dan SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang SPIP, yang keempat tujuan dari SPIP, yang kelima perspektif SPIP, dan yang keenam adalah unsur SPIP. Terakhir nanti akan kita bahas mengenai pengawasan. Apa itu pengawasan? Baik, masuk ke materi yang pertama, itu dasar hukum SPIP, di mana SPIP memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Dan tentang dari atau isi dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 ini memang mengenai SPIP. Jadi kalau Anda ingin mengetahui detail, silakan Anda baca lengkap peraturan pemerintah nomor 60 ini. Adapun pengertian SPI dan SPIP, jadi SPI adalah sistem pengendalian intern, sedangkan SPIP adalah P-nya pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral atau yang saling terkait begitu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Anda perhatikan makna atau pengertian dari sistem pengendalian intern ini sangat-sangat detail di sini. Di sini diatur di bab 1 pasal 1 butir 1 atau ayat 1, di sini disebutkan proses yang integral, artinya sistem pengendalian. Jadi kalau Anda baca di depan ada kata sistem itu berarti memang merupakan rangkuman dari beberapa hal yang didesain sedemikian rupa, yang sifatnya tadi saling menyatu atau integral dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Jadi bentuknya nanti adalah berupa tindakan, action, kegiatan, activity, yang dilakukan secara terus-menerus atau continuous, baik oleh pimpinan maupun oleh seluruh pegawai, artinya meliputi siapapun yang ada dalam suatu organisasi, untuk memberikan keyakinan memadai. Bahasa keyakinan memadai adalah bahasa audit begitu ya, atas tercapainya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Melalui apa? Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, melalui keandalan dalam pelaporan keuangan, kemudian juga terkait dengan pengamanan aset negara. Kita sudah bahas tentang barang milik negara, barang milik daerah, dan ketaatan atau comply atau compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah, adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan di lingkungan pemerintah daerah. Jadi SPI adalah sistemnya, sedangkan SPIP menyangkut adalah lingkupnya. Jadi menyangkut lingkup dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa yang atau melatar belakangi dibutuhkannya SPIP? Yang pertama adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu tentang perbendaharaan negara, khususnya di pasal 55 dan di pasal 58. Di pasal 55 ayat 4 disebutkan bahwa Menteri, pimpinan lembaga, selaku pengguna anggaran, pengguna barang, kita sudah bahas ini mengenai apa itu pengguna barang dan pengguna anggaran, memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Artinya menteri, pimpinan lembaga, mereka sudah membuat satu statement, satu pernyataan bahwa anggaran yang berada di bawah kewenangannya itu telah diselenggarakan berdasarkan suatu SPI yang memadai. Demikian pula dalam hal pelaporan juga menggunakan standar akuntansi pemerintah. Di pasal 58 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara ini, maka Presiden selaku kepala pemerintahan akan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Artinya berlaku untuk seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Dan SP ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Tadi sudah kita ketahui peraturan pemerintahnya adalah nomor 60 tahun 2008. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya pasal 12, dinyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, maka pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Artinya disebutkan bahwa untuk menguji, menilai, dan atas pelaksanaan sistem pengendalian pemerintah tadi, nanti akan ada yang disebut dengan pemeriksa. Apa itu pemeriksaan? Nanti kita akan bahas secara detail, namun yang pasti pemeriksa itu berkait dengan kegiatan audit. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di mana pasal 1 menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya kalau di nomor 2, di poin 2 ini, tadi di Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 ada kata-kata pemeriksa, maka di Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, ini beda tahun saja ya, ini 2004-2006, sama-sama nomor 15, di sini disebutkan kata-kata memeriksa. Meskipun tidak berarti kita simpulkan bahwa hanya BPK satu-satunya yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan, ya, karena nanti ada auditor internal. Apa itu auditor internal? Kita bahas di belakang. Kemudian di PP nomor 60 tahun 2008 tadi tentang SPIP di ayat 2 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota di daerah ini wajib, ya, di sini saya berikan highlight merah, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dan kemudian tanggung jawab operasional kegiatan pemerintahan tersebut ada pada manajemen. Manajemen adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya, dari menteri, pimpinan lembaga, dan kemudian mereka-mereka pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Termasuk di Pemda, gubernur, sekda, dan seterusnya, bupati, wali kota juga dengan sekbub, sekkot, dan seterusnya. Dan semua yang dilakukan tersebut, jadi pelaksanaan operasionalisasi pemerintahan tadi berpedoman pada SPIP. Kita masuk ke materi yang keempat mengenai tujuan SPIP. Apa sih sebenarnya tujuan SPIP dibentuk? Kalau Anda perhatikan di pengertian pada PP nomor 60 tahun 2008 tadi, sebenarnya di sini sudah disebutkan, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai. Ini bahasa, sekali lagi ini adalah bahasa audit. Nanti kalau Anda sudah belajar akuntansi dan audit, Anda akan memahami kata-kata ini. Jadi memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya, yang pertama efektivitas dan efisiensi. Itulah mengapa satu jenis pekerjaan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena memang ini salah satu tujuannya. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, juga agar tercapai keandalan laporan keuangan. Di sini terkait dengan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah pengamanan aset negara. Jadi aset negara atau barang milik negara, barang milik daerah harus diamankan sedemikian rupa, dan pengamanan nanti dalam bentuk SPI, sistem pengendalian intern. Kemudian yang keempat adalah ketaatan atau compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah 4 hal yang
ingin dicapai dari pelaksanaan SPIP itu sendiri. Kemudian yang kelima, materi kelima terkait dengan perspektif SPIP. Di sini diberikan satu matriks ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Jadi ini ada unit, ini satu kotak, anggaplah seperti kayak kue gitu, satu kotak kue, ini unit A. Kemudian ada kotak yang kedua, unit B. Kemudian ada kotak ketiga, kegiatan 1, dan kotak yang kedua, kegiatan 2. Di sini untuk memberikan gambaran saja bahwa di dalam konteks SPIP yang akan dikaitkan dengan SPIP bukan hanya unitnya, bukan hanya instansi A, instansi B gitu ya, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan berbagai perangkatnya, tapi juga termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka. Ini contohnya ada kegiatan 1, kegiatan 2. Di mana baik unit-unit tersebut maupun kegiatan-kegiatan tadi harus memenuhi ini unsur-unsur yang ada, memenuhi tujuan, sasaran atau tujuan yang dilaksanakan oleh SPIP. Ya, di sini ada kegiatan yang efektif dan efisien, kemudian ada keandalan laporan keuangan, ada pengamanan aset, dan adanya ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Ini yang tadi disebutkan di sini ya, ini terkait dengan tujuan SPIP. Sedangkan di bagian depan ini, bagian muka ini ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Komponen ini disebut dengan unsur SPIP. Unsur SPIP biasanya dibaca dari bawah gitu ya. Ada yang pertama adalah lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi, serta adanya pemantauan pengendalian intern. Jadi ini adalah unsur SPIP, yang di atas ini adalah tujuan dilaksanakannya SPIP. Sedangkan yang kotak-kotak ini, gitu ya, ini diberikan gambaran mengenai perwakilan dari unit maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita masuk yang keenam, yaitu unsur SPIP. Tadi sudah disebutkan, jadi unsurnya yang ini, 5 ini adalah unsurnya, sedangkan yang di atas ini adalah tujuannya. Inilah mengapa tadi disebut dengan perspektif dari SPIP. Jadi SPIP tujuannya tadi ada lingkungan pengendalian, tadi dari bawah gitu ya. Sekarang kita mulai dari atas, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Mari kita bahas satu persatu unsur SPIP ini. Unsur yang pertama adalah unsur lingkungan pengendalian. Ini ada SPIP, unsur lingkungan pengendalian. Ada banyak sekali di sini unsur lingkungan pengendalian, di antaranya adalah penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM sumber daya manusia, peran APIP. APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah, gitu ya. APIP disingkatnya, yang efektif, dan kemudian hubungan kerja yang baik. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur penilaian risiko. Apa itu disebut dengan penilaian risiko? Jadi penilaian risiko adalah satu kegiatan penilaian, menilai ya atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Jadi kalau kita bicara risiko adalah bicara sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau ini disederhanakan kalimat ini sebenarnya adalah menilai sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi di masa yang akan datang. Di sini disebutnya dengan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari instansi pemerintah. Oleh karenanya kita harus lakukan penilaian atas risiko, dan di setiap kementerian termasuk Kementerian Keuangan juga sudah ada yang disebut dengan manajemen berbasis risiko atau biasa disingkat dengan risk management, manajemen risiko. Adapun unsur penilaian risiko ada dua, yaitu mengidentifikasi risiko itu sendiri, dan kedua menganalisis risiko. Seperti apa mengidentifikasi dan menganalisis risiko? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Caranya bisa menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tingkat kegiatannya. Yang kedua, mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal yang menggunakan mekanisme yang memadai. Dan yang ketiga, melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
Dan yang keempat adalah mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan. Itulah bagaimana mengidentifikasi risiko. Sedangkan analisis risiko dilakukan dengan menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dari faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan. Dan yang keempat, memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Ini adalah konsep penilaian risiko. Nanti ya kalau Anda belajar manajemen risiko, ada juga istilah namanya mitigasi risiko, yaitu bagaimana risiko itu dimitigasi, dicari jalan keluarnya agar risiko tadi tidak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah unsur kegiatan pengendalian. Mohon maaf. Untuk unsur kegiatan pengendalian di sini terdiri dari bagaimana mereview atas kinerja instansi pemerintah, kemudian pembinaan terhadap sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, kemudian pemisahan fungsi, kemudian otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya, dan dokumentasi atas sistem pengendalian internal. Ini adalah kegiatan unsur-unsur yang ada di dalam kegiatan pengendalian. Cukup banyak, ya tidak perlu Anda hafalkan satu persatu, minimal Anda tahu saja dulu. Dan unsur yang keempat adalah unsur informasi dan komunikasi. Apa itu informasi? Secara umum informasi adalah suatu data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka tentu saja terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah. Jadi informasi adalah data yang telah diolah. Sedangkan komunikasi adalah bagaimana proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Adapun unsur dari informasi dan komunikasi ada dua, yaitu sarana komunikasi, kemudian yang kedua adalah manajemen sistem informasi. Apa saja dari poin-poin yang ada di masing-masing unsur ini? Yang pertama untuk sarana dan komunikasi yaitu buku pedoman kebijakan dan prosedur. Kemudian ada bisa melalui surat edaran, bisa melalui memo atau memorandum, bisa melalui papan pengumuman, bisa melalui situs internet ataupun intranet, kemudian ada melalui rekaman video, bisa melalui email, bisa secara lisan, arahan lisan, kemudian bisa juga dalam bentuk perilaku atau tindakan pimpinan yang mendukung pengimplementasian SPI itu sendiri. Ini adalah sarana dan komunikasi yang dapat digunakan di dalam pengendalian internal atau intern. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah manajemen sistem informasi. Di dalam manajemen sistem informasi ini, yang pertama, pimpinan instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi. Yang kedua, adanya mekanisme pengidentifikasian kebutuhan atas informasi itu sendiri. Yang ketiga, adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini pun harus dipertimbangkan. Jadi kalau dulu ada istilah 3G, sekarang ada 4G. Kalau dulu ada revolusi industri 1, 2, 3, sekarang sudah revolusi industri keempat, mungkin nanti akan kelima, keenam. Ini harus diikuti. Jadi perkembangan kemajuan teknologi informasi harus diikuti. Kemudian adanya pemantauan atas mutu informasi atau kualitas dari informasi. Dan yang kelima adalah adanya kecukupan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pengembangan teknologi informasi. Yang kelima adalah unsur pemantauan dari pengendalian internal. Ini adalah unsur terakhir dari unsur-unsur SPI, sistem pengendalian internal. Yaitu proses penilaian atas mutu kinerja atau kualitas kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit
dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Jadi kalau Anda yang belajar akuntansi, nanti Anda akan familiar dengan istilah audit. Anda yang belajar perpajakan juga familiar dengan istilah audit. Di mana dalam audit tadi biasanya akan ada suatu rekomendasi atau masukan dari para auditor. Biasa kita sebut juga di sini dengan evaluasi lainnya begitu, di mana rekomendasi ini harus ditindaklanjuti segera oleh pihak yang diaudit. Pihak yang diaudit biasa disebut dengan auditi atau auditan. Untuk unsur pemantauan pengendalian internal ada 3, yaitu pemantauan berkelanjutan, jadi terus-menerus begitu. Ada yang berupa evaluasi terpisah dan tindak lanjut. Yang ketiga berupa tindak lanjut atau feedback. Untuk yang pertama, pemantauan berkelanjutan terdiri dari 1, memiliki strategi untuk meyakinkan. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian secara efektif. Yang ketiga, komunikasi dengan pihak eksternal. Keempat, struktur organisasi dan supervisi yang memadai. Yang kelima, membandingkan data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan dengan aset fisiknya. Yang keenam, menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal. Yang ketujuh, meminta masukan tentang efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir 8, tingkat kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan bagi pegawai. Ini adalah satu skema dalam pemantauan yang sifatnya berkelanjutan. Sedangkan yang kedua, evaluasi terpisah terdiri dari yang pertama, metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis dan memadai. Kemudian yang kedua, memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi memadai. Dan yang ketiga, kelemahan yang ditemukan harus segera diselesaikan. Artinya kelemahan ini harus dicarikan solusinya agar kelemahan tersebut tidak memberikan peluang bagi penurunan sistem pengendalian internal yang ada di suatu pemerintah. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Yang pertama, memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutnya temuan audit dan review lainnya dengan segera. Yang kedua, pimpinan instansi pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan review lainnya guna memperkuat pengendalian intern. Dan yang ketiga, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan review lainnya dengan tepat. Jadi nanti merupakan kewajiban bagi siapapun yang menjadi auditi atau pihak yang diaudit untuk segera melakukan tindak lanjut. Nah, di dalam SPP, kalau kita melihatnya dari perspektif atau dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka secara global akan tergambarkan seperti ini. Jadi di sini ada pemerintah, gitu ya, di mana pemerintah melakukan pengelolaan keuangan negara. Ini sudah kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Pemerintah ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana mereka melakukan kurang lebih, gitu ya, secara umum melakukan kegiatan perencanaan melalui rancangan anggaran pendapatan belanja negara maupun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Di sana sebelumnya ada RKP, rencana kegiatan pemerintah, dan seterusnya. Bisa Anda pelajari kembali di materi sebelumnya. Kemudian bagaimana pemerintah tersebut melaksanakan apapun yang sudah direncanakan oleh mereka. Kemudian mereka juga wajib melakukan pengawasan atas kegiatan yang mereka lakukan, dan tentu saja mereka harus memiliki pertanggungjawaban, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun dalam bentuk laporan kinerja. Dan semua ini dilakukan secara tertib, kemudian dilakukan secara terkendali, efisien, dan efektif sebagaimana tadi yang dimaksudkan menjadi tujuan dari SPIP itu sendiri. Dan kemudian mereka pun harus memiliki keyakinan memadai terkait dengan ini tadi, kegiatan yang efektif, efisien, kemudian adalah adanya keandalan pelaporan keuangan, adanya pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Nah, ini semua tadi yang merupakan tujuan dari SPIP, di mana ini semua akan dibuat oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah tadi sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau di sini mereka melakukan pengelolaan keuangan negara, mereka melakukan pertanggungjawaban yang kita sebut dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, di mana di sana ada transparansi dan juga ada akuntabel. Dan ini semua diinformasikan ke publik. Nah, pada saat yang bersamaan ketika pemerintah melakukan hal ini, juga dilakukan suatu proses integrasi dengan SPIP.
Jadi fungsi SPIP kalau Anda perhatikan ada di sini-sini. Jadi pada saat pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan kegiatannya, dan di mana mereka dalam melaksanakan kegiatan juga harus mengacu kepada tujuan-tujuan dalam SPIP, juga di sini sudah langsung terintegrasi dengan SPIP itu sendiri. Di mana di SPIP ini tadi ada unsur-unsur SPIP, di sini disebutkan unsur-unsurnya. Jadi tadi ada lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi, serta ada kegiatan pemantauan. Ini semua yang dilakukan dalam SPIP, dan semua ini seperti yang sudah kita bahas di awal, yaitu dibungkus melalui 3 paket undang-undang keuangan negara. Ya, ini maaf, ini 1 paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari 3 undang-undang. Di 1 paket ini terdiri dari 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Ini gambaran secara keseluruhan antara apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dikaitkan dengan SPIP. Sebaik apapun sebuah sistem, tentu saja ada keterbatasan-keterbatasannya. Apa saja keterbatasan SPIP? Yang pertama adalah adanya praktek kolusi, sehingga sistem pengendalian intern menjadi tidak efektif. Yang kedua, pimpinan instansi pemerintah mengabaikan pentingnya sistem pengendalian intern. Kalau Anda tanya apakah ada, jawabannya banyak sekali, gitu ya. Kemudian yang ketiga, human error, adanya kesalahan sumber daya manusia, yaitu pengambilan keputusan yang tidak tepat mengakibatkan kegagalan di dalam pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah tadi, atau di mana kegagalan pengendalian ini disebabkan karena adanya kegagalan personal yang sifatnya personal atau human, sumber daya manusia. Ini adalah sebenarnya banyak sekali gitu, paling tidak secara umum ini yang membatasi pelaksanaan SPIP, yaitu praktek kolusi, pimpinan instansi yang mengabaikan pentingnya SPIP, dan adanya human error. Kemudian juga ada hambatan penerapan SPIP. Jadi selain keterbatasan juga ada hambatan. Apa saja hambatan dalam penerapan SPIP? Pertama adalah persepsi, yaitu pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai. Kok bisa? Nanti kalau Anda sudah bekerja di instansi pemerintah khususnya, Anda akan mengetahui hal ini. Ya, jadi kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya, di mana perbedaan pendapat antara auditor dan auditi mengakibatkan tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai. Oleh karenanya memang harus dibuat sistem yang semakin baik. Kemudian yang kedua adalah adanya budaya sungkan yang masih kental di Indonesia, karena kita adalah orang timur, begitu biasa disebutnya. Jadi adat kita disebut dengan adat timur, di mana adat timur di sini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, sehingga kadang ada budaya sungkan atau ewuh pakewuh antara pihak satu dengan pihak yang lain. Contohnya misalkan ketika Anda menjadi auditor, kemudian yang Anda audit adalah mantan dosen Anda misalkan, atau mantan Anda, mantan atasan Anda, maka biasanya ada budaya sungkan. Kemudian kualitas SDM yang kurang memadai, ini yang harus diperbaiki. Jadi keberadaan PKN, Politeknik Keuangan Negara STAN, salah satunya adalah untuk menciptakan SDM yang berkualitas di dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika ada kualitas SDM yang kurang memadai, maka tentu saja ini akan menjadi hambatan di dalam penerapan SPIP. Nah, tentu saja selain hambatan tadi, ya kita berharap adanya penguatan di SPIP. Penguatan tersebut merupakan ini. Yang pertama adalah terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staf. Artinya bahwa seluruh SDM yang ada di sebuah organisasi instansi pemerintah, baik yang berada di level manajemen ini kita sebut dengan pejabat dari eselon 4, 3, 2, 1, pimpinan tinggi disebutnya, hingga ke level staff, level bawah gitu ya, jajaran para bawahan pun mereka harus memiliki kesadaran dan kepedulian yang sama terhadap SPIP ini sendiri.
Kemudian yang kedua, terdapat kesamaan persepsi. Jadi kalau tadi ada perbedaan persepsi, maka perbedaan persepsi harus disamakan terlebih dahulu, ya, minimal diminimize perbedaan persepsi tadi atas tanggung jawab dalam efektivitas pelaksanaan SPIP. Dan yang ketiga, terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya SPIP ini banyak begitu ya. Jadi SPIP itu bukan cuma satu, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pengembangan SPIP secara berkesinambungan. Nah, Anda perhatikan di sini ada kata-kata pengembangan. Kalau Anda belajar audit, Anda akan mengetahui bahwa sebaik apapun sistem pengendalian intern, maka sistem pengendalian ini harus terus selalu dievaluasi. Dari hasil evaluasi ini, maka sistem tadi harus terus dikembangkan. Kenapa? Karena kalau tidak dievaluasi, tidak diupdate begitu, maka bisa saja sistem pengendalian yang saat ini ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena kondisi itu cepat berubah, jadi peraturan pun selalu berubah, maka SPI, sistem pengendalian intern, harus mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Dan perubahan ini disebut dengan pengembangan ini harus dilakukan terus-menerus atau berkesinambungan. Dan kemudian materi yang terakhir adalah mengenai pengawasan. Jadi materi yang terakhir dari materi kita adalah pengawasan. Apa pengertian dan tujuan dari pengawasan? Pengawasan adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi ini makna dari pengawasan, dan ini ada di undang-undang sebenarnya, dan ini kami ambil sumbernya dari LAN. LAN itu Lembaga Administrasi Negara. Kemudian pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat atau pada level manapun. Kalau di sini ada kata-kata fungsi manajemen, jadi kalau Anda belajar manajemen, ada banyak fungsi manajemen dengan berbagai variannya, tetapi secara umum sebenarnya fungsi manajemen itu 3, yaitu fungsi perencanaan, disebut dengan planning, kemudian fungsi pelaksanaan kegiatan, actuating atau organizing, dan kemudian ada fungsi pengendalian atau controlling. Nah, kata pengendalian ini atau controlling ini yang kemudian digunakan sebagai konsep pengawasan di sini. Mungkin satu ketika Anda akan bertanya, apa bedanya pengawasan dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu pengendalian atau controlling. Mengenai perbedaan makna atau perbedaan istilah antara pengawasan dengan pengendalian itu akan dibahas di mata kuliah tentang audit. Karena pada hakikatnya pengendalian dengan pengawasan memiliki makna yang berbeda. Namun demikian, untuk konteks kita hari ini atau kali ini, kita ikuti saja pengertian yang ada di sini. Kemudian hakikat tujuan pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin atau mencegah secepat mungkin, ya, mencegah jangan sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Apa saja kejadian itu? Yaitu terjadinya penyimpangan, terjadinya pemborosan. Ingat tadi kita harus efisien efektif, ya, jadi tidak boleh ada pemborosan. Kemudian ada penyelewengan, adanya hambatan-hambatan, adanya kesalahan atau errors, dan adanya kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Jadi tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa di Indonesia sudah ada SPIP dengan sistem pengawasan yang sangat ketat, tetapi hal-hal ini masih terjadi? Penyimpangan masih ada, pemborosan masih ada, penyelewengan masih ada, hambatan, kesalahan, kegagalan pun masih terjadi. Ya karena sebaik apapun, tadi sudah saya sampaikan, sebaik apapun sistem pengendalian intern yang dibuat, kembali lagi kepada pelaku dari SPI itu sendiri, yaitu manusianya atau SDM-nya. Ini adalah jenis-jenis pengawasan dilihat dari sisi pelakunya. Jadi pengawasan itu ada 2, yaitu internal, pengawasan internal, ada pengawasan internal, di sini ada pengawasan eksternal.
atau ada yang nyebutnya dengan kalau audit internal, ada audit eksternal. Nah, pengawasan internal itu dilaksanakan oleh APIP. APIP itu adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi memang negara kita menggunakan kata pengawasan gitu ya di dalam ketentuan atau dalam ketentuan berlaku, tidak menggunakan kata pengendalian karena memang sudah menggunakan kata itu sejak lama. Contoh, dan itu tercantum juga di dalam undang-undang. Contoh misalkan Anda kenal yang namanya BPKP. P dari setelah B itu BP. P-nya adalah pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi seharusnya kalau ingin dirubah menjadi Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan. Namun demikian, karena memang sudah dipilih kata pengawasan, kita ikuti saja hal tersebut, gitu ya. Jadi internal pengawas internal tadi ada disebut dengan APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan yaitu BPKP, dan yang lainnya adalah aparat-aparat pengawasan yang ada di internal instansi masing-masing. Di kementerian ada yang namanya Inspektorat Jenderal dan Inspektorat. Kemudian kalau di daerah ada Inspektorat Provinsi, ada Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota, begitu. Kemudian untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang ada di luar pemerintahan. Ini ada di luar pemerintahan. Siapa saja? Yaitu DPR, kemudian BPK, Badan Pemeriksa, jadi P-nya ini pemeriksa keuangan. Jadi kalau di sini tadi ada pengawasan keuangan pembangunan yaitu BPKP, di sini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di Undang-Undang Dasar 45 ada bab khusus tentang pemeriksaan, dan juga masyarakat. Jadi masyarakat adalah pengawas eksternal dari pemerintahan. Ya, jadi ini DPR, BPK, dan masyarakat. Bagaimana teknik pengawasan? Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian integral dari pengendalian dilakukan melalui berbagai teknik. Jadi banyak sekali teknik yang digunakan di dalam pengawasan, yaitu melalui pemeriksaan atau kita sebut dengan audit. Ya, meskipun audit dengan pemeriksaan ini hal yang berbeda sebenarnya, karena pemeriksaan ini berasal dari kata examines gitu ya, exam. Jadi pemeriksa, sedangkan audit itu memiliki makna yang lebih luas. Tapi sekali lagi mengenai perbedaannya nanti Anda akan pelajari di mata kuliah tentang audit. Kemudian mengenai inspeksi ini memeriksa ke lapangan, gitu ya, ke satu tempat. Kemudian supervisi ini pengawasan dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Makanya mereka yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor atau pengawas atau mandor, begitu. Kemudian adanya pemantauan atau monitoring, dan yang terakhir dilakukan melalui teknik verifikasi. Jadi sebenarnya tekniknya banyak sekali, tetapi diantaranya adalah ini: pemeriksaan, inspeksi, supervisi, pemantauan, dan verifikasi. Adapun pengawasan internal itu diatur di PP 60 tentang SPIP tahun 2008 di pasal 1 ayat 3. Dikatakan bahwa seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik atau governance yang baik, good governance, yakni good governance. Jadi pengawasan internal adalah ini. Jadi proses kegiatan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan kegiatan dilakukan oleh seluruh pegawai maupun manajemen yang ada di sebuah instansi pemerintah. Di pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan mereka masing-masing. Caranya dengan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan yang kedua berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP itu sendiri. Dan ini semua pelaksanaannya nanti akan dibantu oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Dan ini diatur di pasal 48 ayat 1. Nah, pertanyaan adalah siapakah APIP? Tadi sudah saya singgung, di sini bisa Anda lihat. Jadi yang maksud dengan APIP diantaranya yang pertama adalah BPKP, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
Kemudian yang kedua adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang dipakai oleh satu instansi yang secara fungsional atau sesuai dengan fungsinya melaksanakan peran pengawasan intern. Kemudian yang ketiga Inspektorat Provinsi untuk lingkup provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota untuk lingkup kabupaten dan kota. Ini diatur di dalam pasal 49 ayat 1. Khusus untuk BPKP, di sini BPKP saja di sini yang diberikan penjelasan. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, jadi lintas sektor, kemudian kegiatan kebendaharaan umum negara, Anda sudah paham ini BUN, ya, bendahara umum negara siapa? Bendahara umum negara? Ya, Menteri Keuangan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara disebut dengan kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, bendahara umum negara. Dan kemudian yang ketiga adalah kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebenarnya BPKP ini adalah instansi pengawasan di bawah Presiden. Kalau Inspektorat Jenderal itu instansi pengawasan di bawah kementerian. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan di bawah langsung gubernur. Inspektorat Kabupaten di bawah langsung bupati, Inspektorat Kota di bawah langsung wali kota. Nah, BPKP di bawah langsung Presiden. Itulah mengapa Kepala BPKP ditunjuk dan diangkat oleh Presiden karena aparat pengawasan Presiden, aparat pengawasan internal Presiden adalah BPKP. Pembinaan penyelenggaraan SPIP bisa dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, kemudian juga dilakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa itu SPIP. Bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau disingkat dengan Diklat, ya, pendidikan dan pelatihan terkait dengan SPIP. Kemudian juga bisa dalam bentuk pembinaan dan konsultansi terkait dengan SPIP dan peningkatan kompetensi para auditor yang ada di APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Ya, siapa tahu di antara Anda ada yang ditempatkan di unit-unit pengawasan atau unit pemeriksaan, maka Anda akan disebut sebagai seorang auditor dan tugas Anda adalah terkait dengan pelaksanaan SPIP ini, ya, melakukan penilaian. Dan semua ini dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi kenapa? Karena BPKP adalah sebagai unit pembina dari APIP. Jadi APIP itu tadi ada banyak dan memang melakukan pembinaan adalah BPKP. Di sini diatur di PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat 1. Saya kira itu penjelasan saya tentang SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan untuk tambahan materinya Anda bisa search, Anda bisa cari di internet, ya, Anda bisa googling. Jadi Anda bisa gunakan Google untuk mencari tahu secara detail. Sekali lagi, karena memang ini adalah materi pengantar pengelolaan keuangan negara, kita tidak membahasnya secara detail karena SPIP ini sebenarnya sangat-sangat luas cakupannya. Demikian penyampaian dari saya, kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih.